BPTK 2001 dengan tema harmonisasi dan penguatan identitas budaya Banda untuk pelestarian lingkungan dan musyawarah 3 kampung adat Sawah Ratu Ampir Bandanera 8 November 2001 Beta akan resmi diwujudkan. Bismillah. Telah melakukan riset yang berkaitan dengan beberapa situs adat yang ada di Pulau Neira yang merupakan tempat ziarah dari ketiga kampung adat yang ada di Pulau Neira. Bahkan bukan ketiga kampung adat yang di Pulau Neira, yang di luar Pulau Neira pun ada beberapa situs yang merupakan tempat ziarah bersama seperti itu. Artinya di dalam berbagai kegiatan awal dari upacara adat, situs-situs tersebut menjadi tempat-tempat yang biasanya dipakai sebagai tempat untuk ziarah membawa ampas siri seperti itu. Pada kesempatan ini, Pak Dr. Muhammad Farid, acara musyawarah dalam rangkaian kegiatan Festival Lewetaka tahun 2021. Sebagai dan yang lain yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, saya atas nama adat Damasawar, warga masyarakat Damasawar, warga Desa Nusantara, warga Desa Merdeka dan warga Desa Rajawati menyampaikan banyak terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudara yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlanjut di tahun-tahun yang akan datang. Dan saya atas nama orang tua adat Damasawar, Oliman adat Damasawar, menghimbau kepada saudara-saudara adat yang ada di Kota Neira, khusus untuk saudara atau adik kandung kita dari negeri adat Ratu, saudara kita dari adat Niat, marilah kita membangun kerjasama kita supaya hidup kita harmonis. Jangan ada perpecahan di antara kita, karena kita adalah satu asal, satu nenek moyang, satu keyakinan. Kita jaga kerukunan kita sampai anak cucu kita yang akan datang. Amin. Kita jaga lingkungan kita sampai lagi kerukunan kita untuk bangga ke depan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Satu. Yang saya hormati saudara saya dari Damasawar. Closing statement dari Ratu Neira adalah mari kita jaga adat agar kita beradab. Situs Tampasiri yang kalau kampung pria dia buka kampung. Saya bagi atas dua, Pak. Yang pertama kalau ketemu Pakuan itu jumlahnya 7 untuk Tampasiri. Kalau ketemu putar Tampasiri Kota itu untuk laut jumlahnya 9. Ya saya mulai atur satu-satu. Kalau untuk Tampasiri buka puang jumlahnya 7 khusus Tampasiri. Sementara yang tempat-tempat lain itu biasanya hanya pincung atau tumpeng saja, tapi harus disampaikan. Yang pertama dari Datu Nirawatworo, yang kedua kita meluncur ke Kawasan Pesawat itu ada Kayu Putih, yang ketiga dari Nenek dan Lewat Kawasan Pesawat, lalu menuju ke tempat pemandian Belang Kampung Biak yaitu Batu Panjang, meluncur naik ke Gunung Tujuh atau Ulu itu, lanjut ke Papang Derek, turun ke Boykerang, masuk ke Laut Haka. Tadi dari saudara nama sawah sudah membawa di Kabung rumah Mala itu dari Satu,
lalu balik lagi mari di Batu Masjid, dan terakhir itu kunci di Periklaci. Itu untuk buka kampung terkeliling. Sementara untuk buka kampung untuk Kasmat Laut itu yang tadi 7 ditambah 2 untuk Mada Besar, 1 di Pintu Lontor dan 1 di Pintu Selamat. Puan atau ratu itu ketika prosesi adat atau buka kampung atau bisa disebut buka puang berlangsung, itu jumlah tempat seri yang kita buat itu sebanyak 5. 4 itu dengan daun 11 akan dibawa ke tempat-tempat atau situs sejarah. Yang pertama itu yaitu Parigi Laci, itu yang pertama. Dan untuk yang kedua yaitu Buekeran atau biasa disebut kalau dari adat ratu disebut Buekeran. Dan yang ketiga yaitu Batu Masjid, dan yang keempat yaitu Batu Kadera. Dan di sini untuk penambahan saja terkait dengan paparan tadi, paparan materi 4 tadi. Untuk wilayah adat terkait dengan Gunung Tujuh atau Ulu Pitu, begitu dengan Papa Pere, itu tidak termasuk pada wilayah adat ratu. Kita hanya punya situs adat keempat, yaitu yang tadi saya sebutkan, yaitu Batu Parigi Laci, Buekeran, Batu Masjid, dan Batu Kadera untuk untuk ratu. Dan yang untuk satu tempat seri itu diputar ketika prosesi buka puang, malamnya prosesi buka puang dibuka, maka sorenya baru diputar dengan jumlah daun sebanyak 15 buah, 15 helai. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratu untuk menyampaikan terkait dengan ada beberapa banyak situs yang biasanya diziarahi untuk setiap kegiatan adat. Silakan. Terima kasih Pak Hakim. Di sini kami telah bagi tugas, nanti Natu Bela akan menjelaskan sesuai dengan situs yang kami sudah selama ini jalani. Ya, terima kasih kesempatan yang kedua kalinya. Untuk negeri adat Namasawa sendiri, dalam prosesi adat itu ada 16 situs yang memang kalau ketemu mulai acara ritual ketemu yang namanya buka kampung atau buka kampung besar itu harus putar tanpa siri sebanyak 17 buah. 16 yang dibawa, 1 ditinggal di kamar puan. Perjalanan ini terbagi atas 3 jalur, 2 jalur darat dan 1 jalur laut. Jalur darat yang pertama diawali dari Keramat Mesan Jadi, kemudian dilanjutkan dengan Keramat Gunung Menangis, karena memang di situ ada kuburan keramat Gunung Menangis. Di bawahnya ada Goa Gunung Menangis, punya sejarah tersendiri juga tentang Goa Gunung Menangis. Yang berikut dari Gunung Menangis, jalur pertama kita lanjut ke Keramat Gunung Tujuh atau Gunung Ulu Pitu. Dari Gunung Ulu Pitu kita lanjut ke Maluli, yang namanya di atas Maluli yang namanya Keramat Batu Langan. Itu kuburan. Itu berakhir jalur pertama. Jalur kedua diawali dari kuburan atau keramat di bawah kaki gunung Papangberi mulai naik daerah dekat Bak Penampung PDAM sebelah bawah yang kita sebut dengan keramat kayu susu. Karena dulu ditandai dengan pohon kayu susu besar, makanya orang tua menamakan dia itu dengan panggilan keramat kayu susu. Naik kemudian menuju Papangberi, di atasnya dulu dinamakan kebun kelapa. Di situ ada 1 kuburan lagi yang memang Katung harus ziarah ke situ, yang namanya keramat kebun kelapa. Lanjut ke puncak keramat di atas yang namanya Keramat Papangberi.
Dari Keramat Pembere kita turun ke bawah menuju ke Keramat Kota Banda. Itu memang juga ada salah satu kuburan di sana, dan memang bekas-bekas puing-puing perkampungan masih tetap terlihat dengan bebatuan. Dari situ kita melonjak menuju ke Keramat Buikera yang sudah ada di gambar itu. Dari Buikera itu kuburan. Kita balik lagi menuju ke bawah yang namanya Keramat Kubur Gila. Konon ceritanya yang kita dengar memang orangnya agak kurang, ada gangguan ingatan. Dan keramat itu memang sering ditinggalkan kotor karena memang menurut cerita tidak boleh dibersihkan. Karena pernah mengalami kejadian-kejadian yang memang di luar dugaan kita, kalau dibersihkan ada yang kena imbasnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari terakhir di perjalanan kedua berakhir di Keramat Kubur Gila. Lalu kita melaju kepada perjalanan yang terakhir, yaitu perjalanan di laut. Diawali dengan keramat yang ada di Gunung Api di Pasir Panjang yang pertama, lanjut ke keramat batu masjid di atas Keramat Parigi Laki. Di situ ada puing-puing, bukan kubah ya, maaf, di situ bukan kubah, tapi ada puing-puing bekas seperti tiang Ka'bah, seperti yang ada di Lontor, Masjid Tua Lontor. Tapi di sana ada 4, yang di sini kita punya tinggal 1, dan ada 2 kuburan di situ. Lalu kita turun ke bawah ke Keramat Parigi Laki. Nah, di situ ada sebuah sumur yang bentuknya 4 persegi, yang ke dalamnya di bawah ada seperti lubang kotak segi 4 juga yang masuk ke dalam, sehingga orang menyebut, mungkin dari dulu dipanggil dengan sumur atau Parigi Laki. Di situ juga ada beberapa kuburan. Langsung menuju ke sebelah bawah yang namanya Batu Kadera. Batu Kadera itu bukan merupakan suatu kuburan, tapi suatu tempat kegiatan tertentu yang seperti disampaikan oleh Dr. Bapak tadi, seperti di Jawa ada makam yang memang kuburan, tapi ada yang tempat-tempat kejadian seperti itu. Lalu dari situ kita menuju ke Perek Laut Tangah. Di situ ada keramat atau batu yang besar sekali, kononnya batu itu menembus sampai ke dasar perut bumi. Ya memang di zaman Belanda tidak bisa dihancurkan. Kalau memang mereka bisa dihancurkan, berarti sudah dihancurkan karena dibangun perek alam. Dari situ kita kembali perjalanan yang terakhir ke batu besar yang ada di samping antara Pantai Kastil dan Parigi 2. Batu itu bukan suatu kuburan tapi suatu tempat kejadian, tempat pertemuan para pasudara, para 5 pasudara punya tempat pertemuan atau tempat perjanjian di situ antara Nama Sawah, Selamon, Ratu, Wayan dan Pulau Hatta. Makanya kalau ada aktivitas bilang dari desa daerah negara tertentu punya aktivitas juga orang di situ. Entah ada yang kerja di laut, ada yang ke darat. Jadi makanya kenapa batu itu kita pertahankan? Karena itu memiliki makna tersendiri bagi kami negeri adat Nama Sawah. Kami mohon dukungan dari setiap komponen untuk membantu kami menjaga situs-situs sejarah yang ada, jangan sampai tersingkir oleh masa dan perlakuan manusia yang ada. Terima kasih wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan oleh saudara kami Nama Sawah itu tetap sama, cuman prosesi adat dan lokasi adat itu mungkin tidak seluas saudara kita hanya 3 yang kita berikan
di tempat-tempat yang di saudara sekalian, seperti apa yang disampaikan Ketua Umum saudara-saudara dulu, di saat kita ada negeri yang baik, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita bersama dalam rangka menjaga bangsa ini yang lebih baik, di saat mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu panjang-panjang lebar, karena kalau kita sudah ingat waktu sudah dekat, maka menjadi tinggi seperti kita untuk kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Bila kita berikan hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita komanda, kita komanda. Bapak Ibu hadirin Bersama.